Selamat malam, salam menyan, salam sehat pada seluruh menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi, Mas Agung dia sudah bergabung. Halo, Halo Aryo, udah halo. masuk. Tak, tak kirain masih nge-charger. Udah selesai ya? Uh, Cukup sih kayaknya, harusnya cukup. Nanti di tengah-tengah aja, Oh sambil iya. ngajar di tengah-tengah aja. Oh Oke, iya Mas. Aryo, ini kan ada yang nanya ke aku nih tentang buku Tambir. Kan di akhir bulan Februari ini ada buku Tambir. Oh ini Sasi Palguno itu. Ya enggak toh ya, karena di bulan ini itu kan bulannya Bathara Kamajaya sama Bathari Ratih kan. Iya benar. Banyak karena kan ada hari khusus yang untuk beliau gitu loh. Para konsentrasi hati-hati ini bukan Asipal Bruno, ya kan? Karena kalau Belum, Stasi Palguna kan harusnya nggak ada hari itu ya, Om. harusnya nggak ada hari Nggak ada itu. hari Gitu. khusus itu. Terus apa tuh namanya? Ini Mas Mas Irfan belum muncul ya? Atau udah ada masuk belum? Belum. Ini aku monitor. Oh, itu dia. Jadi kita sedang nyusun ulang kan nama-nama bulan berdasarkan bahasa kita ya. Bahasa kita, bahasa kami Ya. kita itu bukan berdasarkan apa yang ada. Gitu. Halo Mas Halo. Irfan. Rahayu Popo. Halo. Halo. Wah, Rahayu Mas Aryo. Rahayu, Rahayu. Wah, Di Jogja backgroundnya keren sekali. Iya. Posisi di Sehat mana? Popo? di Di posisi Jogja di Mas. mana Mas? Di Oh, di Jogja Jogja. Popo. Nggih. Dengan saya ya waktu saya ke Jogja waktu itu. Iya. Saya menyenangkan nggak di Jogja ya. Nggih. Belum nyampe Jogja. Oh, ya, ya Aryo, ini mumpung belum dimulai, aku ada disclaimer yang tak dengar dulu ya bahwa saat ini Atlantis Film Center tidak bekerja sama dengan Akon ya, Akon yang bernama Robot Apa Angin atas nama timnya tadi karena ada ritual tidak pantas yaitu ritual siraman yang dilakukan oleh pilihan tadi yang seharusnya kita tidak pernah melakukan ritual seperti itu ya. Jadi mungkin aku ulang sekali lagi. Jadi kita sudah tidak bekerja sama lagi dengan atas nama pihak tadi atau Ya. kegiatannya kata Pak Angin. Jadi, Suaranya eh, hilang Aryo, suaranya hilang. jadi jadi kita sudah tidak bekerja sama lagi. Ya, Hari ya. eh, hari ini itu lucu karena nampaknya kemarin yang nambahnya 6 pas hari ini nambah 7. Satu lagi. Jadi ada 7. Jadi eh, jadi pokoknya alarm alarm. Jadi di sabar-sabar aja karena akan banyak disclaimer ya hari ini kayaknya. Kayaknya Iya. kayak sekali ini 2 2 3 gitu. Oh ya Aryo, sekali lagi deh diulang tadi itu bahwa Sasi Palguna bukan bulan ini ya. Iya. Walaupun ada mobil, tapi bukan bulan ini gitu. Karena bulan ini bulannya Bathara Kamajaya sama Bathari Ratih. Nah namanya bulan apa itu? Itu lah bulan apa ayo. Bulan apa? Ayo lo. Bulan apa? Ya pokoknya ini sih Om, ya bangunkan aku setelah Agustus. Karena gini Aryo, penomoran angkanya juga beda ya. Karena kan kalau kita berpatokan bahwa dimulai apa-apa itu dari Sang Hyang Widi Gusti, jadi angka 1 itu harusnya ketika pas bulan paling besar kan. Ya kan? Iya, Bukan bulan ada, bukan bulan nggak ada. Angka 1 dari bulan paling besar. Itu nah baru ketika harusnya. Sang Hyang Widi Gusti. Itu ya. Nah, makin ke sana kan berarti makin berkurang gitu. Oke.
Mungkin gitu ya. Jadi kita punya kalender sendiri dan belum kita share, belum bisa kita share karena belum apa ya, karena belum pengen share gitu. Oke, kalau gitu Mas Irfan sudah siap minum ya Mas? Hidup. Dimulai Mas Siap. Depan. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita Oke. langsung mulai aja. Oke, monggo. Pambukaning gedhong kencana, murcaning Sang Hyang Kawitan. Slide pertama, hilangnya suatu yang dianggap penting biasanya bukan karena yang dicari menghilang atau pergi, tapi karena yang mencari justru yang menyembunyikan. Jadi kadang-kadang kan membingungkan ya kondisi itu. Jadi mencari sesuatu tapi yang jelas-jelas dicari itu harusnya itu terlihat tapi kemudian justru itu dianggap enggak gitu loh. Karena ya contohnya sesuatu yang dicari dapat dijadikan penilaian terburuk misalkan gitu kayak ulangan dapat 0 itu kan pasti paling buruk gitu. Padahal lambangnya Sang Hyang Manon atau Sang Hyang Otipati atau Sang Hyang Bogropesti itu apa gitu. Apanya itu mungkin ada yang tahu karena aku lanjut Mas. Slide kedua, penyembunyian bisa karena dilakukan secara tidak sadar, karena alam bawah sadar menyatakan salah dan harus dihilangkan. Ya itu tadi, ketika ketika sesuatu hal yang kelihatan besar itu terlihat, tapi kalau kalau mata kita menutup itu sendiri ya berarti nggak kelihatan. Jadi sesuatu hal yang apa yang betul dianggap salah ya ya udah gimana sih kalau kita mendefinisikan secara di otak kita mendefinisikan itu salah ya berarti kita nggak akan mencari itu sama ya Mas. Slide ketiga, selain karena tidak sadar, kelewat tingginya logika justru menutupi pandangan manusia atas Sang Hyang Kawitan. Sebenarnya bukan terlalu tingginya logika ya, terlalu menanggungnya logika sih. Kalau terlalu tinggi harusnya malah kelihatan. Tapi kalau nanggung memang nggak kelihatan. Ya gimana ya, kalau misalkan uh, membayangkan sesuatu yang misalkan level 100 tapi kita membayangkannya pakai angka sampai level 7 ya akan susah. Karena memang 7 itu bukan angka tertinggi gitu kan. Lanjut Mas. Slide keempat, kebiasaan rumangsa bisa tapi ora bisa ngrumangsani juga akan menjadikan penutup utama keberadaan Sang Hyang Kawitan. Karena terus kemudian merubah pola dan tata cara karena dia kan merasa bisa. Kalau merasa bisa itu kan berarti merasa punya aturan sendiri gitu, punya cara sendiri. Padahal cara itu cuma satu dan bukan diganti-ganti dengan yang lain gitu. Makanya kan kalau patokannya misalkan misalnya yang kawitan katanya nggak boleh makan gitu atau apa ya nggak boleh minum atau nggak boleh makan, kan kita bisa melihat kenapa di negara-negara yang masyarakatnya sampai kurus tinggal tulang belulang doang itu kan mereka jelas-jelas orang-orang yang kurang makan mereka nggak ketemu sama sang yang kawitan. Kalau misalkan nggak boleh tidur gitu, seperti dikatakan nggak boleh tidur juga nggak juga di daerah tempat peperangan itu pasti orangnya akan susah tidur kan karena sembilan bom jatuh atau apa gitu itu juga di sana tidak ketemu sama sang yang kawitan. Kalau dikatakan harus kungkum atau gimana gitu kita perhatiin Daniel tuh nggak ketemu sang yang kawitan juga gitu duanya juga enggak itu kungkum terus kerjaannya jadi bukan itu jadi mau diganti seperti itu ya nggak bisa. Jadi ada cara tersendiri yang seharusnya itu malah kelihatan tapi jadi nggak kelihatan karena sebenarnya menurut aku sih karena filsafat sih. Lanjut Mas. Slide kelima, kesalahan dalam melihat siapa diri kita karena ora bisa ngrumangsani jadi penyebab utama hilangnya pandangan atas Sang Hyang Kawitan. Karena yang kita lihat uh, ya itu tadi karena rumah stop bisa nih orang rumah sana akhirnya kan kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya kita tidak bisa kan itu mungkin termasuk saya gitu. Itu ahli nggak bisa rumah saya itu saya itu. Lanjut Mas. Slide keenam,
Hal ini karena kesalahan pengambilan keputusan atas apa yang seharusnya dipegang dan dikendalikan. Jadi kita kehilangan rasa terhadap siapa yang mengendalikan kita, itu sangat sangat iya banget gitu, karena bukan karena kita logika kita yang bekerja tidak, tapi masalahnya ada sesuatu hal yang diputus. Jadi kita tidak dibiasakan dari ke atas, kita hanya dibiasakan dari ke bawah. Slide ketujuh, kadang salah memandang sesuatu yang membahagiakan didefinisikan mengerikan. Nah, yaitu ketika kan itu ya, ketika kita melihat ada orang punya kemampuan luar biasa, seperti misalkan ada anak kecil bisa menyembuhkan orang dengan batu gitu, misalkan zaman dulu. Malah anak itu dikatakan macam-macam yang sifatnya itu berhala kayak atau apa, padahal dia jelas-jelas bisa nolong orang gitu. Iya. Ada kondisi-kondisi seperti itu yang terjadi. Jadi terus setelah itu orang bisa nolong orang lain juga dikatakan salah gitu. Kalau dia nyakitin orang lain harusnya dikatakan salah. Nolong orang lain dikatakan salah. Oke, lanjut Mas. Orang Malaysia. Slide ke-8, sesuatu yang mengerikan dan jelas-jelas ada pengorbanan manusia justru dikatakan penyelamatan. Itu ada di banyak hal ya. Ada yang sampai depan, jelas-jelas itu pengorbanan manusia yang jadi dipajang, ada yang ada dalam tulisan dan sebagainya dengan alasan apapun, itu sebenarnya malah kelihatan, tapi itu dikatakan penyelamatan. Jadi bingung saya sebenarnya. Aku sih kelihatan goblok mungkin Mas. Memandangnya mungkin saya yang salah itu. Lanjut aja Mas. Slide ke-9, asumsi yang kadang membuat merasa selamat jika dikorbankan. Nah, itu aku juga bingung. Itu entah sayanya yang terlihat bodoh momen itu atau gimana, aku nggak ngerti ya. Tapi kalau aku dikorbankan nggak mau gitu loh. Apapun alasannya itu, cuman ada yang menganggap kalau dikorbankan itu berarti dia diselamatkan. Tapi yang boleh orang kan boleh berpikir lain. Ya mungkin saya logikanya nggak nyampe gitu aja. Lanjut Mas. Slide ke-10, sehingga tinggal asumsi yang dipilih itu jadi yang di dalam piring atau yang menghadap piring. Kalau aku sih yang menghadap piring, asal yang di dalam piringnya enak Mas. Kalau di dalam piringnya mati. Oke, lanjut Mas. Slide ke-11, jadi dalam melangkah seharusnya sadar ada apa di depan nanti. Secara sadar itu berarti mata harus terbuka ya, dan mata berarti harus bisa melihat, seluruh panca indera harus digunakan gitu. Jadi jangan malah ada panca indera yang ditutupin atau malah dikatakan tidak boleh digunakan, harusnya digunakan semua. Dan kalau orang sangka panca indera ini ya memang pasti nggak akan bisa melihat yang tidak bisa yang tidak bisa dilihat oleh indera yang ada. Nah, masalahnya kan sangka panca indera itu caranya piye gitu kan. Kalau yang merasa lengkap harusnya ngerti dong caranya. Kalau nggak lengkap ya nggak tahu. Oke, lanjut Mas. Slide ke-12, karena yakin saja itu tidak cukup. Karena yakin itu tidak akan bisa membuat pasti selamat. Ya kebetulan ya, tapi kalau pasti kan belum tentu. Jadi katakan pasti itu berarti harusnya melihat beneran ya. Oh aku bener orang ada kayak gitu. Gitu. Oke, lanjut Mas. Slide ke-13, karena sangat sayang tidak melihat indahnya jagat gede atau Nuswantara karena tertutup Nusantara. Dikatakan bisa melihat jagat gede itu kalau, atau bisa melihat Nusantara itu kalau ya benda-benda yang jauh itu kita melihatnya di waktu yang bersamaan ya, bukan melihat masa lalunya. Kalau kita melihat masa lalunya berarti belum Nusantara, belum bisa melihat jagat gede. Nah, cara melihat jagat gede di waktu yang bersamaan di jarak yang berjalan itu gimana lah, itu mungkin Aryo yang tahu. Lanjut Mas. Slide ke-14,
Jadi, dalam melangkah itu juga harus melihat jalan, bukan wajib percaya jalan. Karena kalau kita tidak melihat jalan yang akan kita lewati, ya bisa aja toh kalau jalan itu adalah memang biasanya mungkin kita lewat situ, tapi kalau jalan itu dalam perbaikan terus gimana? Kalau lewat jembatan dan jembatannya lagi rusak, nyebur kali, Mas. Gitu. Oke. Dan kalau jalan itu ada perbaikan, itu lihat jalan lain, jangan memaksakan di situ ya nyebur beneran. Lanjut, Mas. Slide ke-15. Sesulit apapun memilih jalan, dengan cara melihat dan berpikir, maka jalan yang benar akan lebih mudah ketemu. Tapi melihat dulu ya, bukan tidak boleh melihat ya. Karena kalau tidak boleh melihat hanya bermodal aku percaya dengan peta itu gitu, dengan Google Map gitu. Berapa kali coba kesasar gara-gara Google Map. Iya, Terus dimasukin ganggang kecil itu malah. mobil dimasukin gang kecil, kadang-kadang masuk hutan. Pernah loh aku masuk hutan Iya. gara-gara. Jadi asal percaya aja tuh nggak bisa, karena ternyata Google Map yang katanya teknologinya paling top aja masih bisa bikin orang kesasar gitu loh. Lanjut, Mas. Slide 16. Karena yang dianggap salah oleh kebanyakan itu belum tentu salah. Jadi, percaya diri itu juga penting. Uh, ikut arus itu belum tentu benar loh, karena apa namanya, kalau kita ikut arus itu biasanya arus yang deras itu akan mengarah ke jurang. Kalau arusnya nggak kencang itu Ya. nggak akan mengarah ke jurang. Arusnya kencang itu biasanya kalau nggak banyak batu-batunya juga akan mengarah ke jurang. Jadi uh, mending tidak ngikutin arus. Karena ngikutin arus itu bahaya malahan. Aku belum pernah menemukan arus yang kencang terus itu mengarahnya ke tempat yang aman gitu. Contohnya kalau misalkan ada banjir bandang gitu kan nggak aman, itu arusnya kenceng loh itu. Iya, kenceng. Yang justru yang arusnya nggak kenceng itu yang aman gitu kan. Jadi malah kalau bisa tidak sesuai arus. Lanjut, Mas. Slide 17. Logika harus digunakan mana yang bersifat buto dan mana yang bukan buto. Itu bisa kelihatan dari model ancamannya ya. Butuh yang mesti senengnya ngancam lah. Namanya juga memedi kan. Memedi Iya. itu bukan nakut-nakuti. Kan akan kelihatan mana memedi dan bukan memedi, kelihatan dari apa yang ditujukan ke kita gitu. Kata-katanya bagaimana dan urutan pembicaranya bagaimana, nanti kelihatan itu memedi itu bukan. Lanjut, Mas. Slide ke-18. Karena Bathara jelek yang merupakan buto terganas, pasti nggak akan mau kehilangan mangsa. Ya, makanya supaya dia tidak kehilangan mangsa harus membatasi mangsanya dengan cara diancam kan. Kalau nggak diancam dia kabur semua. Lanjut, Mas. Slide 19. Bathara jelek tidak akan mau kalau mangsanya menjauh. Maka segala bentuk ancaman akan dilakukan. Karena memang Bathara jelek hanya bisa mengancam. Karena dia tujuannya kan akan memangsa ya. Kalau tujuannya terakhir yang memangsa, apalagi yang bisa dilakukan gitu. Yang penting mangsanya harus terbatas gerakannya dan jangan, kalau perlu jangan sampai melihat siapa dia gitu. Oke, lanjut, Mas. Slide 20. Maka perlindungan dari Sang Hyang Kawitan sangat diperlukan agar Bathara jelek tidak mampu menjangkau kehidupan yang seharusnya Hamewayu Hayuning Bawono. Karena beda tujuan ya. Kalau tujuan dari Sang Yang Brebes kan memayu hayuning bawono, artinya memperindah alam yang makin ya, sudah indah supaya makin indah gitu. Kalau pada jelek kan memayu perutnya dia gitu. Maksudnya mangsa gitu kan. Lanjut, Mas. Slide ke-21. Jadi, Sang Hyang Kawitan bukan yang memangsa dan bukan yang menakut-nakuti, tapi justru yang melindungi. Karena Gusti artinya seperti itu ya. Kalau selain Gusti aku nggak tahu. Kalau Gusti artinya gitu. Gusti yang memang pelindung, bukan yang sedikit-sedikit menghukum. Lanjut, Mas.
Slide ke-22. Di sini juga terlihat bahwa Sang Hyang Kawitan itu bukan Bathara jelek yang akan memangsa. Karena memang Sang Hyang Kawitan segala-galanya sudah punya, jadi ngapain harus untuk mangsa itu juga enggak gitu kan. Tujuan beliau mengadakan alam raya supaya alam raya itu menjadi lebih indah, bukan kemudian dia rusak sendiri. Dalam Mandologiri harusnya seperti itu. Lanjut Mas. Slide ke-23. Maka Sang Hyang Kawitan tidak perlu senjata seperti Bathara jelek, karena Sang Hyang Kawitan memang tidak perlu mangsa. Ya karena beliau yang menjadi awal segala-galanya itu memang tidak perlu apapun. Lanjut Mas. Slide 24. Bahkan Sang Hyang Kawitan mempersilahkan dirinya dimangsa Bathara jelek, dengan syarat jika Bathara jelek memang mampu memangsanya. Ya itu tapi kenyataannya nggak mampu. Oke lanjut Mas. Slide ke-25. Maka peletakan Bathara jelek akan membuat kita berpikir, siapa yang sebenarnya sedang menguasai Ngarcopodo. Akan kelihatan dari model bagaimana beliau itu berbicara dan menyampaikan apa yang beliau mau gitu. Kalau isinya ancaman ya nggak tahu deh itu apa. Lanjut Mas. Slide ke-26. Dengan melihat keberadaan dan posisi yang diletakkan di atas, akan ketahuan apa saja yang membuat hilangnya kesadaran atas Sang Hyang Kawitan. Karena yang ditaruh di atas ya itu gitu kan. Dan masalahnya kan bagaimana supaya itu tidak di atas. Ya. Karena yang di atas itu. Lanjut Mas. Slide ke-27. Sehingga juga terlihat siapa yang menutup jalan ke Sang Hyang Kawitan. Jalan yang terbuka yang ada di bawahnya Bathara jelek itu selalu menuju ke suatu ruangan yang gelap. Itu kan bukan terang, tapi yang gelap. Lanjut Mas. Slide ke-28. Selain menguasai dan mendominasi jalan, arah jalan masuk juga harus kita pertimbangkan, menuju terang atau menuju gelap. Nah, kalau menuju gelap itu kira-kira bagaimana? Kalau menuju terang kira-kira bagaimana? Kita kan harusnya tahu kira-kira kalau Sang Hyang Kawitan itu sifatnya bagaimana gitu. Menerangi alam raya atau menggelapkan alam raya gitu. Lanjut Mas. Slide ke-29. Selain itu, jalan yang disediakan itu menuju tempat yang terang dan luas, atau menuju tempat yang gelap dan sempit. Nah, itu yang yang harusnya diperhitungkan lagi ya, karena ini untuk membedakan mana yang harusnya kita jadikan patokan. Oke lanjut aja Mas. Slide ke-30. Selain itu, menuju tempat yang udaranya segar dan nyaman, atau malah sebaliknya, seperti masuk dalam kurungan. Ya itu monggo terserah, karena itu pilihan ya. Jadi tidak diwajibkan untuk masuk atau untuk keluar gitu. Bertahan di dalam juga boleh, bertahan di luar ya boleh, karepmu gitu ya. Tak karepmu. Bebas. Haryo. Apa Haryo? Haryo. Oke, hari ini kita mau mulai dari mana yang disclaimer-nya ya? Disclaimer-nya mau mulai dari mana ya? Ada 30 tuh? Ada banyak ya? Iya. Dari yang ini paling pertama aja ya. Dulu aja bahwa saat ini kita tidak kerjasama lagi dengan akun Nagotama Angin atau Timihal tadi, karena beliau melakukan ritual yang tidak pantas, yaitu ritual siraman, terutama terhadap perempuan. Oke, lanjut Aryo. Oke. Kita ini nggak disclaimer-nya berarti dari yang pertama kali ngirim aja ya. Ya. Ini ada dari Jakarta dulu. Suaranya belum aku ini. Semua ini hanya dongeng. Kalau kalian percaya,
ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ingat, gunakan brainlisis, ojo analisis. Mampu base. Eh, Penyanyi tuh kreatif Om. Jadi mau minggu ini tuh banyak yang mengejutkan, banyak, banyak yang mengejutkan. Terus satu lagi berarti Om ya, satu lagi ya, dari mungkin dari Bandung dulu. Ini udah ke play soalnya. Eh, Oke, kita dari Bandung. Dari Bandung, dari Bandung. Ingat, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya jangan. Janganlah. Ngeyel wae. Mereka doang wae. Berdenggo. Lah percaya. Pakai brainlisis. Gunakan analisis ya. Suaranya yang dengar ya. Aryo, halo Aryo. Ya, gimana? Suaranya hilang, kayaknya mikrofonnya diarahkan ke speakernya deh. Suaranya lenyap-lenyap gimana Aku gitu nggak loh. pakai ini sih, pakai kabel sih. Coba sekali lagi kali ya. Ya, terus suaranya hilang-hilang gitu. Jadi kayak ombak itu loh, kencang terus hilang, nggak kedengeran sama sekali, terus kedengeran lagi, terus hilang lagi gitu loh. Jadi nggak ini ada yang buka mulut doang, tapi nggak ada suaranya gitu loh. Coba lagi ya. Oke. Jadi ingat hidup di negara Konoha. Apa nih? Kok menyanas kenapa? Kenapa di Konoha menyanas? Kenapa Mas? Siapa? Mas Ian. Oke, sekali lagi dari Bandung. Hilang. Kenapa? Kenapa? Suaranya memang pelan atau menghilang ya? Mas Indra, Mas Irfan gimana? Kerasa menghilang nggak suaranya? Kok iya ya? Saya pakai headset sih stabil, Bapak. Kalau pakai headset stabil ya? Aku sempat hilang-hilang enggak gitu loh. Nggak tahu sih gimana. Ya udah. Coba ya. Ingat, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya jangan. Janganlah. Ngeyel wae. Mereka doang wae. Berdenggo. Lah percaya. Pakai brainlisis. Gunakan analisis ya.
Nggak boleh spoiler. Suara dengaran Aryo hilang-hilang gitu loh. Oh Jadi iya? aku mayoritas nggak denger sama sekali. Ha. Tapi nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau aku eh, hampir mayoritas suaranya nggak ada di tempatku. Tapi itu ada juga ada yang ngomong apa distract gitu suaranya katanya putus-putus gitu. Tapi kalau aku total ya malahan. Mas Irfan Cuman gimana gambar Mas? Ya sedikit putus-putus itu sih musiknya. Kenapa ya? ya udah dan itu nanti disclaimer bisa dilihat di YouTube gitu aja Rio. Iya. Kalau Iya. memang kendala teknologi kan masalahnya. Kendala teknologi. Ini yang udah di play udah aku jadiin public semua. Tadi masih private. Ini bisa dicari di Google. Ini nggak di YouTube. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke. Enggak. Jadi ini dulu Aryo. Pertanyaannya Aryo apa Oh, iya. Kemarin hapus ya. Iya. Itu Om. Aku tuh sebenarnya tuh menghindari Om karena ini pertanyaannya agak mengerikan gitu loh. Ini Om kemarin itu sebenarnya gara-gara aku habis pergi entah kemana aku pergi tiba-tiba apa bedanya sih Om? Maksudnya ada orang yang nulisnya Adi, ada yang nulisnya Hadi. Itu apa Om? Itu tuh gimana gitu loh? Itu ya aku nggak tahu sih ya gimana kalau menurut Om tuh gimana gitu loh. Kan kalau Adi itu kan artinya paling ya, tutor. Jadi dia dikatakan Adi Wijoyo itu juga paling gitu. Paling jaya gitu. Sangat paling jaya. Kalau Adi Luhung berarti paling baik, paling indah gitu atau Adi Ningrat berarti kan yang terhebat. Ning itu kan di Arab itu Dawono atau alam raya gitu. Nah kalau Hadi itu aku bingung sih dalam jelasin nanti karena nanti pasti ada yang protes itu untuk jelasin Hadi gitu karena temanku dia namanya Hadi. Artinya Iya. paling sih ya, paling juga tapi beda arti gitu loh. Beda arti harusnya nggak sama, jelas sangat tidak sama. Oh ya habis itu ya mungkin kita lanjut ya, mungkin kan ada juga mungkin ada beberapa kata-kata lain yang kayaknya juga beda gitu loh selain tadi sama ini sih pertanyaanku tuh di ini apa namanya perahu sama perahu itu beda nggak sih? Kayaknya maksudnya orang tuh banyak yang ini gitu loh. Ya kalau kadang-kadang kan orang ngomong perahu wajahmu gitu atau tatananmu atau gimana gitu kan. Kadang-kadang ya perahumu gitu, cuman bagian depannya aja gitu kadang-kadang. Tapi kalau perahu jelas pasti kapal lah ya. Perahu. Harusnya tapi kan perkembangan bahasa itu berubah ya menjadi sama saat ini dari tadinya enggak. Saya tahu gitu. Oke. Ya itu sih karena dari kemarin diledekin terus gitu loh jadi emang harus ditanya. Jadi mending ngomongnya Hadi ya, jangan Hadi ya. Kasihan nanti. Kasihan si Hadi. Lanjut. Ya, aku nggak tahu kenapa kalau di Haskell tuh takut dia dikatain Hadi. Lanjut. Oke, mungkin lanjut 31. Oke, lanjut. Slide 31. Meskipun menuju tempat yang terang sekalipun, tapi pasti akan menjadi terbatas, maka harus eling lan waspodo. Harus sangat ini ya, apa namanya, kita tuh perhatikan dengan benar bahwa yang kita masukin itu betul salah gitu. Jadi harus bisa membedakan benar bahwa ini benar atau keliru gitu. Kalau benar ya skor, nih. Ini salah ya jangan diterus kayak gitu rasanya. Oke, lanjut Mas. Slide 32. Maka harus bisa memilih gerbang mana yang harus dilewati. Yang jelas, yang tidak ada suara jeleknya seharusnya. Lanjut Mas. Slide 33. Leluhur sangat tahu
akan adanya zaman Kolobendu. Maka memang peradaban yang memilih di peradaban Kolobendu memang harus disediakan tempat. Tapi terbatas, batasin. Tapi karena tempat pembatasan di tempat yang sangat luas, maka mungkin merasa batasi. Lanjut, Mas. 34. Leluhur sangat paham kalau ada dalam tudung saji itu untuk dimangsa. Tapi karena perbedaan asumsi dengan yang berada dalam tudung saji dan yang di dalam tudung saji merasa sebagai keselamatan adalah bagian dari dimangsa, maka yang dilakukan leluhur hanya bisa membatasi sampai pada batas zaman Kolobendu. Ya, yang ada dalam tudung saji memang pasti biasanya gitu kan. Kalau sudah basi dibuang, tapi kalau masih anget ya dimakan gitu kan. Tergantung kita ini sekarang merasa ada di mana gitu. Lanjut, Mas. Slide 35. Jadi, tim pemalayu tidak akan membuka tudung saji selama yang berada di dalam tudung saji merasa bangga sebagai mangsa. Tapi masalahnya kan merasa tidak dimangsa juga itu kan. Jadi merasa tidak dijadikan mangsa dan merasa di situ merasa aman gitu dalam tudung saji. Tapi itu kan ada batas waktunya karena tutup buka diambil satu tutup lagi gitu kan kadang-kadang gitu kan. Lanjut, Mas. Slide 36. Karena yang berada dalam tudung saji hanya akan berakhir sebagai mangsa atau masuk tempat sampah. Jadi tidak akan masuk ke tempat yang indah ya. Hanya dua kemungkinan, perut atau tempat sampah. Lanjut, Mas. Slide 37. Karena yang ada dalam tudung saji tidak akan mendapat pencerahan dari Sang Hyang Kawitan. Karena Sang Hyang Kawitan itu inginnya semua ha mewayu hayuning bawono, bukan ha mewayu hayuning drubikso. Dan karena tutupan satu tutup sesaji tadi, dikatakan tudung saji tadi ya, berarti memang ya tidak bisa kontak dengan dunia luar. Lanjut, Mas. Slide 38. Maka bagi yang ha mewayu hayuning bawo, saya ulangi, Bapak. Slide ke-38. Maka bagi yang ha memayu hayuning drubikso jelas akan menjadi sangat jauh dari Sang Hyang Kawitan. Karena Sang Hyang Kawitan tidak memerlukan mangsa sama sekali. Juga tidak pernah sama sekali. Lanjut, Mas. Slide 39. Berbeda dengan Bathara Jelek yang sangat butuh mangsa, maka Bathara Jelek akan menggunakan segala cara agar mangsanya bertambah. Ini saya ulang berkali-kali, mudah-mudahan paham. Tapi sayangnya justru yang nggak paham. Ya, lanjut. Slide ke-40. Maka aturan memedi atau menakut-nakuti digunakan oleh Bathara Jelek untuk membatasi mangsanya agar setia untuk dimangsa. Kalau aku sih megah, tapi kalau Arya mungkin mau ya. Oh enggak. Beneran nggak mau, Mas. Slide ke-41. Maka Bathara Jelek tidak akan mau mangsanya pintar yang bisa berakibat tidak mau dimangsa. Maka mangsanya tidak boleh sadar akan dimangsa atau kalau sadar akan bangga jika dimangsa. Tergantung. Tapi kan masalah itu pilihan ya. Mau bangga seperti apa ya nggak apa-apa. Itu haknya masing-masing. Lanjut. Slide 42. Maka boleh berpikir asal jangan memikirkan siapa Bathara Jelek. Karena kalau tahu siapa dia ya akan minggir dengan sendirinya. Maka tidak boleh melihat. Lanjut. Slide ke-43. Maka perkembangan logika terutama yang dikembangkan secara pesat di tanah Murub akan diarahkan untuk benda yang bisa membunuh. Jadi kebanggaan di sana adalah kalau bisa membuat peralatan yang bisa dipakai untuk bunuh orang, dan makin banyak yang bisa dibunuh berarti dia makin bangga dengan peralatannya dia. Ayo, Mas.
Slide ke-44. Maka kita bisa melihat bahwa Raja Mojopahit pertama bukan ahli perang, tapi justru Raden Tanduran. Karena Raden Tanduran akan lebih mementingkan Hamemayu Hayuning Bawono. Dan untuk menghindari masalah kutukan anak pertama, anak sulung, karena ada yang akan memangsa anak pertama, maka dia anak kedua. Maka yang dijadikan Mahaprabu waktu itu bukan Arya Bangah yang merupakan putra sulung, memang justru anak kedua. Lanjut, Mas. Slide 45. Demikian juga yang menjadi pamong dari Panembahan Senopati adalah Ki Juru Martani, bukan Ki Ageng Pemanahan. Karena Juru Martani lebih tahu cara Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi paling tidak ada dua dalam sejarah di negaraku. Kalau negaramu nggak tahu, negaraku itu satunya seorang pamong dan satunya seorang Mahaprabu adalah orang yang senang dengan tanaman. Lanjut, Mas. Slide ke-46. Maka demikian juga dengan Atlantis, Mojopahit, dan Lemurian tidak akan pernah saling berperang karena mereka memegang pedoman Hamemayu Hayuning Bawono. Maka menyatakan mereka berperang itu benar-benar akan membuat mereka marah, dan itu resikonya yang ditanggung sendiri oleh yang dari bicara seperti itu. Lanjut, Mas. Slide ke-47. Maka di dekat Mojopahit ada lambang kemakmuran berupa taman buah yang cukup luas. Meskipun sebenarnya sangat luas, tapi tidak seluas aslinya saja, sudah terlihat luas. Itu ada di timurnya Majapahit ya. Jadi bukan tepat di Majapahitnya, tapi paling tidak nggak jauh. Gitu. Lanjut, Mas. Slide 48. Jadi lambangnya jelas, bukan sesuatu yang bisa mengakibatkan kematian. Ya, setahuku nggak ada loh orang mati karena makan nanas, makan pisang. Gitu. Kecuali ini ditimpuk pakai ini, Om. Ditimpuk aja mungkin belum tentu loh. Ditimpuk satu truk. Tapi nggak ditimpuk, masih diberki loh satu truk. Karena ditimpuk itu tadi ngangkat lempar gitu. Kalau Ya, yang lempar buto. tangannya Yang buto lempar ya. buto. Gue banyak gitu. Itu bisa Lanjut. Majapahit kan, karena lambang yang bisa membuat orang untuk bertahan hidup itu berarti kan nggak jauh dari Majapahit. Iya, tapi maksudnya kalau itu semua digunakan secara dengan apa gunanya gitu, digunakan sesuai tugasnya ya pasti itu menamanya ini ya bukan membunuh gitu loh. Iya, ya seperti nanas itu dimakan untuk rujaan atau untuk bikin sambel. Sambel nanas kan juga enak ya untuk masak atau Durian juga bukan dilempar-lempar kan gitu kan, maksudnya kan gitu. matanya orang gitu kan. Itu Oke, lanjut. Slide 49. Maka tanah para Drubiksa dan Sukerto akan terlihat dari lambang apa yang mereka gunakan. ya minimal ada dalam lambang bajak laut gitu kan. Tapi itu juga sih kalau ada tengkoraknya itu bukan buah-buahan gitu atau bukan telur, bukan sayuran atau apa gitu ya seperti itu. Lanjut, Mas. Slide 50. Karena Drubiksa butuh mangsa Sukerto dan Sukerto bangga di mangsa Drubiksa, maka ada simbiosis yang seolah-olah mutualisme yang aneh. Tapi bagi leluhur hal itu adalah simbiosis parasitisme. Kan itu semua masalah definisi. Kalau definisi seperti itu dianggap mutualisme ya nggak apa-apa. Tapi kalau akan menganggap parasitisme ya monggo. Ya. Lanjut, Mas. Slide 51. Maka lambangnya juga mirip Sukerto tersenyum meskipun tertusuk dari dua sisi. Kalau punya lambang kayak gitu. Lanjut aja, Mas. Slide 52.
Tidak ada lambang dengan bentuk Sukerto nangis. Ya, walaupun dia tertusuk atau gimana, tersiksa dan sebagainya, tapi yang ada selalu tersenyum. Itu aneh kalau bentuk seperti itu kalau dia tersenyum. Tapi nggak ada yang nangis. Gitu. Lanjut, Mas. Slide 53. Juga tidak ada lambang Sukerto ketakutan, karena yang ada justru bangga dimangsa. Nah, itu aneh. Ya. Bola kayak gimana? Coba lanjut aja, Mas. Slide 54. Karena ada kesalahan pola dasar logika akan kemanusiaan, maka leluhur juga tidak mau dianggap sebagai yang mengajarkan hal tersebut. Karena memang tidak ada ajaran seperti itu ya. Ya leluhur kita kan Hamayu Hayuning Bawono gitu loh, bukan seperti itu kan Hamayu Hayuning Bawono bagi leluhur kita. Tapi ya nggak tahu kalau bagi yang lain kayak itu dikatakan Hamayu Hayuning Bawono ya nggak tahu. Tapi karena perbedaan persepsi seperti itu ya memang berarti tidak mungkin dilakukan karena ada perbedaan asumsi yang sangat tegas di situ. Lanjut, Mas. Slide 55. Maka tim Pamalayu harus membuat bukti agar para Sukerto tidak mengklaim dirinya sebagai manusia. Ini nanti harusnya bisa dicek bahwa ada hasil karya seni dari tim Pamalayu. Lanjut, Mas. Slide ke-56. Maka tim Pamalayu membuat semua jejak agar jangan sampai Sukerto menganggap leluhur adalah leluhurnya. Jadi ada yang dibuat ya, jadi itu sebenarnya sintetis buatan, cuman masalahnya kan ketika orang nggak ngerti cara membedakan itu sintetis dan tidak, lah nanti ada caranya. Lanjut, Mas. Slide 57. Karena leluhur itu bisa moksa, sehingga tidak akan meninggalkan tulang belulang. Sementara yang tidak bisa moksa akan diperabukan, jadi juga tidak akan meninggalkan tulang belulang, karena sistemnya diperabukan, jadi bukan cuma dibakar. Jadi diperabukan itu betul-betul sampai jadi abu ya, jadi betul-betul sampai total. Lanjut, Mas. Slide 58. Maka segala bentuk aneh sengaja dibuat oleh tim Pamalayu dan ditanam di beberapa tempat. Dan ini nanti diharapkan ada yang mengatakan itu nenek moyangnya gitu. Lanjut, Mas. Slide 59. Sementara tim Pamalayu juga membuat agar nantinya Sukerto itu merasa dirinya berasal dari ras Munyuk. Maka semua bukti harus mereka buat. Dan mereka membuatnya sangat-sangat detail dan rapi serta ini ya, teliti sekali itu. Dan karena tidak terikat oleh waktu, maka bisa menaruh di masa lalu. Lanjut, Mas. Slide 60. Walau tidak detail, tapi beberapa tempat saja sudah cukup. Karena peradaban Kolopendu pasti akan mencari dengan logika mereka asal nenek moyangnya. Meskipun tidak masuk akal urutannya. Tapi itu lebih baik daripada menganggap leluhur adalah asal-usulnya. Mengingat perbedaan pandangan atas peradaban. Perbedaan pandangan atas peradaban itu seperti yang kita katakan tadi ya, bahwa ada yang merasa bahwa dikorbankan adalah suatu hal yang membanggakan, tapi kalau bagi leluhur kan itu bukan membanggakan. Gitu. Ya, Arya udah 60. Disclaimer berikutnya dulu ya, bahwa Atlantis Research Center tidak bekerja sama lagi dengan akun Mahkota Angin atau tim tadi, karena dia mengadakan upacara ritual yang tidak pantas, yaitu ritual siraman terhadap perempuan. Oke, Arya, lanjut. Aku mau memastikan kembali apakah suaraku putus-putus. Masih, putus-putus barusan. Makin parah ya? Iya, sudah. Oh. Aku pakai aja deh. Kok hilang? Tempat yang gelap.
Mati lampu ya. Ganti. Putus. Oh, Masih putus-putus nggak ya? Atau masih? Kayak harusnya masih deh. sekarang udah enggak. Tadi putus-putus kalau tadi. Tadi putus-putus ya? Oke, Ya. kabelnya ketendang tadi. Oke. Nggak. Putus-putus cempreng. Ya udahlah nggak apa-apa. Suara saya emang cempreng, Mas. Lanjutkan. Navigasi dilanjutkan. Anda akan sampai di tujuan. Guys, semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ngeyelo wae. Kawan dosa sang jaken ada itu dongeng ya kayak orang kaya udah kupo tapi nak percaya ya ya oke lah ampun ingat semua ingkung tanah penting tanah jadi sang ketek lambahnya halo. Oke. Tadi kayak di dekat air terjun kayak. Suaranya agak susah didengar pas iya ngomong. agak susah. Iya. Aku sudah berusaha menyelamatkan. Tadi ya, iya sih emang banyak katanya kendalanya emang di mungkin di suara nih. Karena biasanya kan kita pakai 2 HP gitu kan atau pakai mic gitu. Itu sih. Kendalanya juga di situ sih itu paling. Aku lupa ya, aku pengen nanya apa ya? Enggak. Tadi aku pengen nanya sesuatu. Berhubungan sama tadi yang pertanyaan terakhir, yang perahu dan perahu. Itu yang bener tuh berarti gimana? Maksudnya apakah yang bener sileme perahu gabus atau sileme perahu gabus? Pakai H, Aryo. Pakai H, Aryo. Aryo. Perahu gabus. H, Aryo. Terus maksudnya gimana Om itu berarti? Kalau emang bedanya apa gitu loh perahu dan perahu? Artinya jadi apa gitu maksudnya? Ya kalau perahu kan arahnya ke tatanan yang kelihatan ya, di pakaian dan sebagainya gitu ya. Ya aku pengen ngomong perahunya aja. Karena kan gabus itu adalah benda yang bisa mengapung di permukaan permukaan air gitu kan. Tapi Aryo, ketika akan ada susunan bono balik, berarti kan ada gas yang akan keluar dari bawah tanah, dan itu kan mempengaruhi perairan yang ada di bawahnya Sastrowulan. Nah, sehingga akan membuat suatu reaksi dan biasanya airnya jadi menjadi bau banget ya, bau. Sehingga ada reaksi kimia yang terjadi. Maka ketika gabus ada di permukaan, ketika air itu sudah bercampur dengan larutan tadi, maka akan membuat gabus tadi larut dan kemudian tenggelam di bawah. Gitu. Jadi kalau gabus benar-benar besok kalau gabus itu ditaruh di sungai, tiba-tiba gabusnya tenggelam gitu Mario. Iya, makanya nggak ada ceritanya dia kenapa nggak ditulis perahu kayu gitu ya.
Makanya tidak dikatakan filmnya perahu kayu atau filmnya perahu plastik gitu kan. Yang dikatakan perahu gabus. Ya sekarang gini aja deh, kalau gabus ditaruh di aseton, itu larut terus kemudian tenggelam di bawah kan. Biasanya kalau aku bikin ini lem untuk nempel lubang di atas kalau bocor gitu loh, di aseton sama kalau nggak aseton ya bensin biasanya. Bensin. Lama-lama kan bisa cair larut, terus biasanya nanti dia ada di bawah sih, filmnya perahu gabusenan itu loh, kalau seperti itu. Jadi Tapi kan, dua-duanya berarti meskipun filmnya perahu gabus sama filmnya perahu gabus tetap dua-duanya kejadian kayaknya. ya, yang jelas itu pasti akan dimulai dari kondisi di mana perairan jadi makin bau ya, dan kita kan saat ini ngertinya bahwa gabus itu bisa dilarutkan dengan larutan kayak aseton dan bensin gitu kan. Tapi ini kan ada zat lain. Nah, zat lain itu apa gitu loh. Nah, biasanya kan gabus bisa dijadikan flokulan atau itu apa namanya tuh pengendap, zat pengendap biasanya. Itu dalam reaksi sulfonasi atau apa lupa nama reaksinya itu loh. Nah, ketika kandungan di perairan yang ada di daerah Sastromulan itu sudah mulai mengandung seperti itu, ya, berarti akan terjadi sungsang bono balik gitu kan. Kan ada dua tanda-tanda tadi jelas yang minggu lalu kita ceritakan kan tentang keberadaan lampu-lampu yang nyala sendiri, karena ada pernyataan dari Rangga Warsito bakal ana cahya tumelung kang kenoti negor yang tidak bisa diputus gitu kan. Jadi tiba-tiba lampu mobil nyala sendiri gitu. Karena ada pernyataan bahwa besok bakal srengenge awan-awan lampu sak dalan-dalan gitu kan. Awan-awan loh, lampu sak dalan-dalan. Itu kan sepeda motor yang wajib nyalakan lampu siang hari. Terus sepeda motor kan ada jalan tol, kalau dikatakan lampu sak dalan-dalan. Memang jalan tol bukan jalan, bukan jalan juga. Iya. Berarti belum nanti akan kejadian semua jalan akan menyala terang gitu berarti Om. Ya. Jadi jelas ya bahwa ada dua pertanda utama kan. Yang pertama ketika bakal ono cahya tumelung kang kenoti negor sama film perahu gabus gitu kan Aryo. Iya. Ya, seperti itu. Ini ada yang nanya. Untuk aksara kawi yang benar versi ARC bisa di-share kah gitu? Gimana? Monggo dijawab. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Karena kita lagi memonopoli untuk membaca prasasti, karena kalau sampai menyebar keluar nanti banyak orang akan ngeklaim bahwa mereka bisa baca. Karena saat ini untuk membedakan bahwa mereka yang mengaku bisa itu sebenarnya bisa nggak sih gitu kan. Kan sekarang banyak orang rumongso bisa kenal leluhur nih kayak Buntang Grup gitu kan dengan Pahlawa. Sebenarnya harusnya namanya bukan Pahlawa sih, Aksara Nagari ya memang. Ya, harusnya Aksara Nagari. Karena Pahlawa karena kita nyebutnya Pahlawa karena itu yang bahasa yang paling dikenal sama Menyanners ya mungkin ya. Tapi mungkin kedepannya Om, mungkin hari ini terakhir Om kita nyebutnya Pahlawa, kita nyebutnya Aksara Nagari ya gitu. Oke. Karena Nagari aja itu kan Arya minimal sudah paling tidak dua sastra kena bisa baca kan, dua jenis gampang kok. Dan masalahnya kita memang belum bisa share karena untuk menghindari, karena gini, ketika kita share terus kemudian nanti banyak orang mempelajari itu, khawatirnya nanti itu disalahgunakan, ada orang yang aku bisa kontak dengan leluhur terus kemudian dengan bukti bisa baca huruf Pahlawa gitu kan. Ya, nah, kan dengan bukti bisa baca prasasti gitu. Iya kan? Sehingga akan ada korban di situ. Makanya kita belum berani men-share karena itu alasannya. Karena contohnya temuan kita tentang keberadaan cerita yang ada di dalam Candi Penataran itu yang tentang keberadaan pohon kaktus yang hanya ada di benua Amerika itu dikatakan yang menemukan arkeologi loh. Arkeolog loh. Aku bukan arkeolog loh. Dan yang menemukan aku loh itu. Bisa ditemukan oleh seorang pengangguran ya Om ya.
seorang ini apa bukan arkeolog gitu dan tidak percaya secara nasional tidak percaya dengan secara nasional resmi gitu terusnya gitu dong bukan aku bukan arkeologi ya bukan arkeolog dan nggak mau disebut arkeolog. Jadi kata Mbak Yanes, Om, katanya kalau udah nipu bisa bahasa aksara nagari, habis itu bikin ritual siraman. Kalau udah nipu, kata Mbak Yanes gitu. Wah, nih Mas Guru top. Ya itu makanya nagari tidak kita share dan yang kita share itu dulu nggak pernah lengkap gitu jadi ya benar-benar detail sekarang ini ada di saya dan Aryo kan gitu jadi jangan di share gitu untuk kita aja. Oke, bisa ada apa lagi Aryo? Enggak, ini ada yang nanya kalau kan filmnya Perahu Gabus itu kan ada terusannya, Om. Itu gimana? Ini sosmed Ada apa? ada terusannya. Oh iya, tapi kan kita membicarakan dari ciri-ciri per ciri-ciri kan. Kalau minggu lalu kita membicarakan tentang ciri-ciri, salah satu ciri-ciri pertama itu kan tentang Cahyo Tumenggung Kang Tan Kenal Tinegor gitu kan. Nah, kalau sekarang kita menceritakan ciri-ciri filmnya Perahu Gabus. Gitu dulu. Jadi, Karena kita juga nggak dilarang untuk ini ya apa namanya kita nggak diwajibkan untuk menjawab gitu sebenarnya suka-suka kita ya Om sebenarnya. Jadi kalau ditanya nggak apa-apa kita nggak jawab. sama ini loh Aryo, sama leluhur itu tidak sanepan gitu loh. Beliau ngomong dengan bahasa seadanya gitu loh. Jadi jangan dianggap sanepan. Cahyo Tumenggung Tan Kenal Tinegor itu benar-benar Tan Kenal Tinegor gitu. Jadi mesin mobil dimatiin tetap nyala gitu kan. Nyala lampunya. Terus seperti film Perahu Gabus, ya Gabus benar-benar kesilem kalau ditaruh di situ gitu. Bukan diartikan lagi, memang ya itu gitu loh. Perahu Gabus ya filmnya Perahu Gabus. Ya kan? Yang diprioritaskan yang itu ya Om, yang maksudnya apa adanya ya kan gitu sebenarnya. Apa ada yang paling gampang dibaca sebenarnya tapi jadi tidak terlihat gara-gara mengartikannya terlalu jauh gitu. Jadi Aryo tinggal di Senen, wah tandanya Aryo bisa time travel cuma di hari Senin doang adanya gitu. sama munculnya di Rabu gitu. Munculnya di Senin dan Rabu. Ini kalau hari lain nggak bisa ditemukan. Gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Ini sama katanya urutan kejadian itu satu-satu atau bareng? Menurut aku sih bersamaan sih. Bersamaan kondisi itu akan datang bersamaan seharusnya karena gejala ketika sastrobulan akan dibalik itu memang benar-benar semua pertanda harus ada gitu. Nah, tapi sastrobulan di mana itu kan kita nggak tahu ya Aryo. Iya. Depannya nggak tahu juga. Iya. Oke. Ya pokoknya gitu. Ya menyenar sebagai ya pokoknya yang kita tahu sastrobulan itu depannya Mojopahit gitu kan. Iya. Kita sastrobulan taunya depan Mojopahit. Kita Mojopahitnya taunya ada di Nuswantoro, Om. Ya. Kalau nggak salah Mojopahit itu, Om. Kalau nggak salah, Om, Mojopahit itu ada di Arcapada. Ya, di Arcapada. Tidak termasuk bagian dari Trilokobono ya. Iya, betul. Aku nggak tahu dari mana. Aku tahu itu tadi aku tahu. Udah. Sudah. Ya, lanjut ya. Yeah. Slide ke-61. Berbagai wujud dikirim dengan getaran Sosrodoro yang akan muncul persatuan waktu. Agar tepat pada saatnya wujud seperti ini akan diakui sebagai leluhurnya. Karena terlalu canggihnya pola berpikir ya, jadi akhirnya menganggap bahwa leluhurnya seperti itu gitu. Tapi ya itu kan pilihan toh, kalau yang mau ngaku itu ya monggo gitu. Lanjut. Slide 62.
Tim Pamalayu sangat paham atas semua jenis polimer, bahkan polimer yang belum dikenal di zaman peradaban Kolobendu. Polimer itu termasuk dalam senyawa organik ya, jadi termasuk senyawa karbon organik. Jadi itu yang dibikin leluhur untuk membuat dan akan diakui jadi leluhurnya mereka itu gitu. Lanjut Mas. Slide 63. Tim Pamalayu juga sangat paham bagaimana merangkai polimer agar terlihat sealamiah mungkin. Tapi sealamiah polimer tetap akan kelihatan nggak alamiah kalau ngerti cara ini ya, menelitinya. Lanjut Mas. Slide 64. Namun, tim Pamalayu tetap mencampur polimer sintetik yang tidak alamiah, agar nantinya saat ada yang sadar bisa dibuktikan bahwa jejak permunyukan itu salah. Jadi memang ada bagian yang sengaja tidak dibikin dari senyawa organik semua. Jadi ada yang benar-benar sintetik total, dan ini nanti akan kelihatan kalau misalkan benar-benar mau meneliti ya. Lanjut Mas. Slide 65. Karena polimer sangat bisa dibuat menjadi segala hal, agar peradaban Kolobendu salah menganggap kawitannya itu siapa. Tapi kalau mau menganggap itu kawitannya ya nggak apa-apa. Lanjut Mas. Slide 66. Namun pencampuran zat polimer non-alamiah akan ketahuan pada waktunya, karena zaman akan mengenal yang namanya peralatan GCMS. GCMS itu dari singkatan gas chromatography and mass spectrum. Jadi biasanya ya itu dilarutkan dulu dengan larutan yang kita kenal, terus kemudian kita masukkan ke dalam kayak tabung spiral gitu, ditekannya biasanya pakai gas helium atau tergantung laboratorium yang punyanya apa. Nanti kan pada jarak sekian meter atau gimana gitu sambil dipanasin di tabung ininya itu nanti yang massa jenisnya ringan akan cepat keluar, yang massa jenisnya makin berat akan lambat karena ketahan di spiralnya itu kan. Nah, nanti akan ketahuan kalau misalkan sekian second yang keluar, oh berarti saatnya ini ada katalognya. Jadi setiap saat itu akan terpisah dengan kecepatan tertentu waktu keluar dari tabung spiral tadi. Nah, nanti akan ketahuan bahwa oh ini jenis zatnya ini jenis zatnya ini. Nanti akan keluar seperti spektrum gitu, Z gitu. Nah, itu nanti bisa dijajakan dalam katalog, dan katalognya sudah disediakan ke ASTM kan, American Standard Testing Material, sehingga kita tahu ini material apa gitu. Lanjut Mas. Slide 67. GCMS adalah alat yang bisa menganalisa bahan dasar berdasarkan pola pemisahan secara kromatografi berdasarkan gas. Jadi gas yang banyak digunakan untuk mendorong, biasanya menggunakan gas inert yang tidak bereaksi dengan material yang akan diteliti. Dengan demikian nanti akan ketahuan bahwa oh ini apa gitu, terus sebenarnya apa saja. Nah kalau sampai ketemu ada material yang tidak ada dalam, tidak mungkin ada dalam tulang, itu jelas bahwa ini tulangnya itu dari tulang-tulangan gitu kan, bukan tulang beneran. Ya, Mas. Slide 68. Peralatan GCMS salah satunya seperti pada gambar ini, dan biasanya digunakan untuk analisa bahan dasar, bukan brainlisa bahan dasar. Jadi untuk memisahkan, jadi biasanya kalau misalkan orang ingin membaca sesuatu zat kimia gitu, itu dibawa ke laboratorium GCMS untuk mengetahui bahwa oh material penyusunnya ini, jadi bisa ditiru gitu. Atau misalkan mau bikin sabun, mau niru sabun ya kita pakai GCMS ketahuan, atau mau niru apa gitu, atau mau niru oli mesin yang dari sana kok bagus banget, sebenarnya larutan ini siapa aja, itu pakai GCMS pasti akan ketahuan sih. Gitu. Lanjut. Slide 69. Data hasil GCMS akan menghasilkan spektrum seperti ini.
Dan dari hasil spektrum tadi bisa dibandingkan dengan katalog GCMS yang selalu diperbaharui setiap waktu tertentu. Jadi data GCMS juga ada update. Dari sini akan ketahuan bahwa itu tulang sebenarnya sintetis atau bukan gitu loh. Buatan itu tulang itu asli dari nenek moyangnya atau tulang itu dibuat oleh timpa Malayu gitu, atau tulang buatan atau tulang-tulangan tadi. Jadi peralatan GCMS bisa dipakai untuk meneliti itu ya, bahwa tulang yang ada itu beneran bahwa itu sejak manusia purba atau bukan gitu. Lanjut Mas. Slide 70. Dari data GCMS ini, maka akan bisa dilihat bahwa tulang yang ada di beberapa wilayah itu beneran dari manusia purba atau buatan tim Pamalayu. Serta LDS diteliti sendiri ya. Tapi kalau saya sih pasti akan menganggap bahwa itu pasti bukan dari Pamalayu, bukan alami, pasti itu buatan. Ada beberapa dasar, tapi kita ungkapkan di sini dulu bahwa melihat tulangnya aja ketahuan kalau nanti bahwa itu sebenarnya itu pasti sintetik, bukan asli dari makhluk hidup. Nah, tapi kalau dengan GCMS sangat lebih jelas bahwa itu tulang sintetis. Lanjut Mas. Slide 71. Tim Pamalayu akan meninggalkan jejak satu jenis zat yang pasti akan dikenali bahwa itu tulang sintetik, bukan tulang alami, meskipun mayoritas dibuat mendekati alami. Mendekati alami pun akan kelihatan dari strukturnya dalam enggak banget gitu loh. Tapi ya kalau pernah meneliti ya, dia akan ketahuan. Ada material khusus kok yang oh ini pasti alami, ini pasti tidak alami kok alami. Ini pasti tidak alami. Ada banget itu. Dan itu tidak mungkin ditemukan di makhluk hidup seharusnya. Lanjut Mas. Slide 72. Bahkan, jika pada bagian itu dipisahkan lagi, maka akan jelas terlihat itu tidak alamiah. Karena ada bagian yang mengarah pada zat yang tidak akan mungkin berasal dari tulang. Paling gampang, ada zat yang tidak berasal dari kehidupan. Itu ya. Jadi, sekarang zamannya teknologi ya. Jadi kalau kita ngomong jangan hanya berdasarkan asumsi, tapi coba diteliti deh. Nanti akan ketahuan bahwa itu Pithecanthropus itu Pithecanthropus tropicum gitu. Gitu lanjut Mas. Slide 73. Dikatakan tidak alamiah karena ada polimer yang justru memperlemah tulang kalau masih dialiri darah atau bahkan berbahaya bagi darah semua makhluk primata. Saat itu tidak akan kita buka dulu karena supaya orang meneliti sendiri ya. Karena kalau diteliti akan ketahuan sih itu materialnya apa gitu. Dan itu kalau dilihat di katalog biologi nanti ketahuan bahwa ini tidak mungkin dari primata atau dari makhluk hidup, terutama makhluk yang punya tulang itu pasti tidak punya itu gitu. Saat itu pasti harusnya nggak ada karena ada itu tuh tulang nggak akan bisa bertahan kuat gitu, nggak akan keras. Lanjut Mas. Slide 74. Jadi akan terlihat ada zat kimia yang berlawanan dengan unsur dasar kehidupan. Itu terlihat jelas banget sih kan, dapat dikatakan malah mematikan kehidupan dia sih, selain memperlemah juga mematikan kehidupan dia, dan itu akan ditemukan dengan jelas kalau diteliti dengan GCMS. Lanjut Mas. Slide 75. Zat tadi justru akan menjelaskan bahwa tulang belulang tadi tidak alamiah, tapi buatan tim Pamalayu. Jadi pada dasarnya di sini kan kita menjelaskan bahwa Pamalayu itu apa sih gitu kan. Salah satunya ya ini, mulai dari membuat legenda, terus mempersiapkan tulang-tulangan, mempersiapkan bangunan-bangunan dan deko-deko yang lain gitu. Tapi salah satunya ini yang saat ini sedang kita bahas adalah bagaimana Pamalayu menyiapkan mereka yang tidak mengenal sang yang kawitan supaya kawitannya mereka seperti itu gitu, ngaku hanya mereka itu, dan ternyata berhasil gitu. Lanjut Mas. Slide 76. Maka dalam menganalisa, bukan memberanalisa,
juga harus teliti, karena Timpa Malayu tidak akan segampang itu meletakkan bagian yang tidak alamiah di dalam tulang belulang tadi. Jadi memang butuh ketelitian tinggi ya di sini. Jadi kalau nanti kan ketahuan ini sebenarnya buatan orang yang disengaja ditanam atau memang ada makhluk yang di situ gitu loh, yang makhluk jenis itu gitu. Makanya sebenarnya cukup aneh kenapa kalau itu hanya terkumpul di satu wilayah aja, di wilayah yang sekian kilometer di dekatnya nggak ada gitu. Kalau memang zaman dulu makhluk hidupnya kayak gitu, maka harusnya kan di semua wilayah ada kan. Nah, makanya kita kemudian mencoba meneliti satu persatu dengan itu tadi dan ketahuan seperti itu. Cuman kita tidak akan membuka zat kimianya apa saja. Lanjut Mas. Slide 77. Jadi, dasar logika yang dijadikan patokan adalah mencari material berbahaya bagi manusia, agar terlihat tulang itu alami atau buatan. Jadi, akan kelihatan bahwa dia alami atau buatan adalah itu tadi. Ada kalau misalkan alami, maka tidak akan ada material berbahaya di dalamnya. Tapi kalau ada material berbahaya bagi kehidupan di dalamnya, jelas itu pasti buatan. Gitu ya. Dan nanti kalau secara mikroskopik kalau diteliti dengan mikroskop sudah kelihatan sih bentuk-bentuk pola tulang itu seperti apa, itu kan nggak begitu. Lanjut Mas. Slide 78. Jadi dalam pengamatan tidak bisa sambil lalu dan asal percaya, tapi benar-benar harus dengan kemampuan yang cukup dalam pengetahuan kimia. Jadi jangan asal percaya ya, melihat oh itu tulangnya Pithecanthropus gitu, oh itu tulangnya mbahmu gitu, jangan langsung percaya begitu aja. Lanjut Mas. Slide 79. Dalam metode gas kromatografi, sebaiknya digunakan gas inert. Jadi gas yang digunakan mendorong tidak bereaksi dengan material yang diuji. Karena kalau menggunakan gas yang bisa bercampur, berarti kan akan membuat ini ya, kelihatan bahwa di situ nanti tidak terlihat gitu loh. Sebenarnya yang kita tambahkan ini gas yang kita pakai mendorong ini akan bercampur dengan material yang kita uji, sehingga akan susah dibedakan. Jadi harus gas yang tidak bereaksi. Lanjut Mas. Slide 80. Material yang diuji juga harus dilarutkan dengan pelarut yang tidak mengubah struktur kimia dari polimer pembentuk tulang. Nah, itu mungkin nggak saya jelaskan lagi lah. Lanjut aja Mas. Slide ke-81. Timpa Malayu terpaksa melakukan ini semua untuk menghormati Sang Hyang Kawitan. Karena Sang Hyang Kawitan itu tidak pernah mengancam, maka kemudian daripada nanti Sang Hyang Kawitan hidup seperti itu, maka dibelokkan saja bahwa kawitanmu itu. Itu dilakukan oleh Malayu. Iya, Mas. Slide 82. Karena Timpa Malayu sangat sadar bahwa ada zaman Kolobendu, di mana ajaran akan diambil oleh Bathara Jelek. Makanya sengaja dilakukan seperti itu karena seperti itu ya. Jadi yang memang kalau yang jelek tuh ya kayak gitu, terahnya itu gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 83. Selain itu, di peradaban Kolobendu ada keyakinan untuk tunduk pada ancaman dan memedi. Dan yang tunduk pada model makhluk yang tulangnya seperti itu gitu kan seharusnya, makanya nggak dibikin tulang seperti itu karena ya kalau kamu percaya itu ya gitu. Lanjut Mas. Slide 84. Maka Timpa Malayu yang sangat menjunjung tinggi Sang Hyang Kawitan harus menciptakan batas peradaban dan batas asumsi, terutama asumsi kawitan atau asal-usul. Jadi jangan sampai Sang Hyang Kawitan itu ternodai oleh asumsi yang salah. Makanya asumsi yang salah itu harus dibelokkan kawitannya apa gitu. Ya sudah, kalau kamu
yang beranggapan seperti itu, ya kawitanmu ini aja, jangan yang ini, gitu. Jangan sang yang mesti. Slide 85. Karena sifat memayu hayuning pawono dari Sang Hyang Kawitan tidak akan mengandung unsur memedi atau ancaman, maka perlu dibuat batas yang tegas antara siapa itu kawitannya siapa. Jadi ketika asumsi Sang Hyang Kawitan itu sudah berubah, maka sebaiknya dibikinkan kawitannya. Nah, kawitan KW harus dibikin. Karena mereka lebih percaya kawitan KW, ya kawitan KW dibikin. Supaya Sang Hyang Kawitan tidak ternoda dengan asumsi yang salah. Lanjut, Mas. Slide 86. Bagi tim Pamalayu yang berada di peradaban Salakabawono, maka bisa mengenal luasnya alam raya, dan Sang Hyang Kawitan itu bisa mereka lihat dan tahu tataran serta hierarki. Urutan nanti tataran dan hierarki, jadi tidak asal apa itu harus Sang Hyang Kawitan gitu. Jadi kalau mau minta pertolongan kepada Sang Hyang itu harus pada tataran yang tepat, bukan lebih tinggi atau lebih rendah. Sehingga harus tahu harus mendatangi siapa dan kemana. Lanjut, Mas. Slide 87. Karena dalam peradaban Kolobendu itu ada perbedaan hierarki. Dan urutan hierarki juga tidak sampai mengenal Nuswantoro karena hanya terbatas. Mereka hanya bisa melihat masa lalu. Karena untuk benda yang jauh, keterbatasan pandangan karena kemampuan hanya bisa melihat dari cahaya, dan cahaya butuh waktu kalau berjalan, makanya hanya bisa melihat masa lalu dari sesuatu yang di luar sana, sehingga tidak bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi saat ini di sana, gitu kan. Makanya ya, itu semua hilangnya hierarki di alam raya. Lanjut, Mas. Slide 88. Maka agar cerita jadi lebih real, tim Pamalayu juga menyertakan jejak peralatan primitif agar masuk akal kalau manusia munyuk itu ada. Itu kalau kitanya teliti ya. Kalau teliti akan ketahuan karena dari struktur tulangnya akan kelihatan sih. Dari saat kimia bentuk tulangnya akan kelihatan. Lanjut, Mas. Slide 89. Teori pun dimulai dari tanah Mur, karena merekalah yang bangga dengan apa kawitannya mereka. Ya, karena mereka yang pertama kali mengatakan bahwa mereka dari apa gitu kan. Dan mereka bangga kalau mereka berminyak dan sampai bikin macam-macam gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Makanya ya memang disediakan kok tulang-tulangnya oleh Pamalayu supaya mereka akui, karena daripada salah beranggapan tentang Sang Hyang Kawitan. Lanjut, Mas. Slide 90. Cuma mereka tidak tahu kemana arah mereka itu. Dari apa menjadi apa, mereka juga tidak tahu. Ya. Kalau dikatakan manusia dari manusia kera dan manusia kera dari kera, maka seharusnya bentuk paling primitif yang punya duluan keranya. Nah, karena tapi ternyata keranya nggak punah. Berarti kan kalau itu bentuk pertama harusnya manusia keranya dong. Nah, masalahnya itu manusia kera menjadi manusia, atau manusia kera menjadi manusia terus akan menjadi kera gitu. Masalahnya itu akhirnya apa gitu. Yeah. Tapi di awal jelas manusia kera, karena yang paling tinggi itu manusia keranya, yang hilang yang manusia keranya gitu. Lanjut, Mas. Bentar dulu, ini udah 90 ya, Arya. Aku tetap ini suaraku jelas nggak ya? Jelas. Oke. Dari aku bahwa Fokus Research Center tidak mengadakan kerjasama lagi dengan Akuan yang namanya Nogota Pak Amin atau tim tadi, karena dia melakukan yang tidak pantas berupa ritual siraman terhadap perempuan. Lanjut, Arya. Enggak, sorry om, tadi aku ketawa gara-gara video yang aku cari sendiri gitu. Karena emang aku nggak ketawa kenapa ya, mungkin emang udah instingnya mereka. Kalau di tanah Murup itu dia kalau bikin
bikin lucu-lucuan tuh pasti itu. Jadi reject humanity, I want to become monkey gitu. Katanya gitu. Mereka itu seperti itu gitu dan bangga gitu dengan dengan kata-kata itu gitu loh. Jadi ya lucu aja sih. Oke. Kita jadi ini disclaimer dari Jogja. Disclaimer dari Jogja. Nih, Jogja. Kita mau nyebut Jogja. Ya Jogja. Jogja. Oke. Kuping. Maaf. Ini semua hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ya ojo coyo. Iki mung cerita. Dongeng Mas. Gunakan analisis, gunakan brainlisis. Oke. Tadi aku udah panik Om karena dia nyebutnya ini ternyata dibalik. Jadi gunakan jangan gunakan analisis gitu. Gunakan brainlisis gitu. Ternyata kaget aja udah panik aja tadi. Oke, habis ini kita dari Semarang ada satu lagi. Ojo nganti lali eling mangan Gusti. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, itu sudah biasa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ya, Oke. sayangnya suaranya putus-putus. Mungkin nanti mungkin kalau pengen denger lagi mungkin lewat YouTube ya, karena kalau di sini susah suaranya keputus-putus. Maafkan aku. Oke. Ini sih ya. Yang mana dulu ya? Tadi banyak yang ngomong apa? Aku nggak ngerti gitu di komen tuh 7, apa? Aku nggak ngerti gitu. Aku nggak paham gitu. Tapi ini intinya aku pengen nanya sebenarnya ini sih. Maksudnya kan tadi kita udah tahu gitu maksudnya filmnya Perahu Gabus itu. Nah, itu kalau misalnya nanti gitu ke depannya itu kira-kira siapa ya maksudnya yang akan menjadi saksi pertama gitu, apakah dari kita, apakah dari malah ada menyaners atau gimana gitu? Yang pertama pasti yang tinggalnya di Sastra Ulang ya. Pertama itu kan pasti melihat terutama yang di Bantaran Kali dan yang biasanya kan anak kecil karena yang akan dengan Sunsang Bono balik itu kan Kilurah Tejo Mantri atau Kilurah Sabdo Kalon, dan wujud beliau itu kan menempati pada posisi anak yang ya, posisi anak kan sebesar itu gitu wujudnya. Makanya yang jelas anak-anak di usia itu tuh masih senang bermain, senang bikin mainan dan sebagainya. Kalau yang orang kaya mungkin punya game di mainan di HP atau gimana. Nah, ini anak-anak yang kurang bermain, kurang punya sarana bermain, maka dia pasti akan membuat mainan sendiri. Nah,
bagaimana sendiri karena dia tinggal di bantaran sungai. Mungkin yang paling gampang dia bikin adalah kapal-kapalan tuh Aryo. Ya enggak, kapal-kapalan dari gabus. Benar. Ya mungkin dari kayu ada yang ini, tapi ada yang banyak kan nanti akan dari gabus dan mereka akan terkejut ketika pas lagi main kapal-kapalan begitu ditaruh kok kapalnya makin lama makin larut terus tenggelam gitu loh. Jadi harusnya anak bantaran sungai yang ada di dalam sastrobulan yang akan mengerti situasi itu ya. Oke. Kalau yang 7,7 juga nggak ngerti ya? Nggak tahu ya. Gimana tuh? Tapi kayaknya ya ini ya mungkin kedepannya sih di 1,4 berapa ya? 6. Ya, itulah. Itu. Nggak tahu. Kenapa? Hilang-hilang. Oh ya ini Miku udah mulai nggak sensitif. Ya maksudku nggak jadi. Nggak jadi yang tadi pengen bahas tadi materi 146 tuh apa tapi nggak jadi. Takut. Ya. Ya wes kalau gitu. Masuk kata Hesko 147. Salah kok. Ya lanjut aja. Ada yang mempertanyakan itu ya Turki. Sebenarnya itu bersamaan dengan kita membuat 146 147 kan? Iya 146 147 yang mulai dari 145 sebenarnya kita akan ngomongin ya udah. Pas sudah buat 145 146 47 48. 46 selesai kan itu gempa terjadi kan itu memang yang berhubungan langsung dengan negara itu cuman itu tidak bisa kita share sekarang ya. Mohon menunggu. Ya Om ya. Tunggu dulu aja. Kita cuma mohon menunggu ya. Menunggu dengan cepat. 147 itu kira-kira apa ya? 145 ini kalau bulan Februari ini bulannya Bedoro Komodo sama dari Latih ini kan kita sampai di 144 45. 145. 22 tuh 45. 145. Berarti minggu kedua pertama sama minggu kedua ini ya bulan Maret ya. Gitu ya. Mungkin itu baru bisa jelas karena permintaan Batu Tunggul tidak boleh didulukan, harus sesuai urutan dari perintahnya beliau gitu kan. Karena juga takutnya malah salah terima ya harusnya pengen ngomong A jadi Z. Oke. Kalau gitu apa? Oh ya V boleh. Atau Z atau apa ya? Nggak ada. Kayak atau R terus A. Lanjut monggo satu dan satu. Slide ke-91. Jadi, tim Pamalayu juga mempersilahkan untuk tidak mengakui kedewatan sebagai asal-usul mereka. Tidak apa-apa, kedewatan tidak diakui karena memang mereka sudah disediakan bahwa ini adalah asal-usulmu gitu. Lanjut. Slide 92. Tim Pamalayu juga mempersilahkan bangga dengan leluhur yang bagaimana. Ada WA masuk sampai kaget aku. Jadi terserah sih mau bangga dengan yang mana nggak apa-apa. Jadi yang penting ini apa namanya yang penting bangga dengan yang dia pilih gitu loh. Oke, lanjut. Slide 93. Karena mempercayai kawitannya itu apa memang bukan paksaan. Jadi memang harus diakui tapi tidak boleh memaksa, yang tidak mengakui leluhurnya munyuk juga. Kalau memang merasa leluhurnya munyuk ya monggo toh, tidak ada yang maksa gitu. Tapi jangan memaksa orang kan yang nggak percaya leluhurnya munyuk juga akan dimunyukkan juga gitu loh. Iya.
Slide Lanjut, Mas. ke-90. Ya. Slide ke-94. Sang Hyang Bathara Wisnu sudah sangat sadar bahwa ada zaman yang dinamakan Kala Bendu, di mana beliau tidak akan dianggap leluhur lagi. Makanya supaya tidak tercemarnya nama Sang Hyang Kawitan, perlu ada pembelokan ke arah tadi gitu loh, tulang-tulang tadi itu gitu. Lanjut, Mas. Slide 95. Zaman itu adalah zaman di mana manusia kehilangan orientasi arah atas, tapi paham arah bawah. Zaman di mana orang kalau menuju ke atas beda semua arahnya, tapi kalau menuju ke bawah semuanya menuju ke titik yang sama. Lanjut, Mas. Slide ke-96. Maka Moho Prabu Banjaransari sebagai titisan Sang Hyang Bathara Wisnu membuat urutan dan daftar yang harus dipamalayu dari generasi ke generasi sampai ke zaman Panembahan Banguntapan. Jadi Pamalayu itu tidak cuma satu generasi ya, itu sampai Panembahan Banguntapan. Jadi sangat urut dan memang sangat teliti sekali, sangat detail sekali sehingga orang sampai tidak paham bahwa itu adalah hasil karya Pamalayu. Maka tidak ada ceritanya Pamalayu menaklukkan wilayah. Lanjut, Mas. Slide 97. Jadi Pamalayu bukan dilakukan oleh 1 sampai 5 generasi saja. Ya, karena lebih dari itu, kalau cuma sampai 5 generasi kan berarti hanya akan sampai ke Mahaprabu Damarwulan atau Brawijaya V. Kan masih ada yang 6, 7, 8 baru Majapahitnya itu ada itu gitu. Ditambah dengan Pajang dan Kerajaan Matagu. Gitu. Lanjut. Slide 98. Dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Pamalayu bukan ekspansi atau penaklukan, tapi penyembunyian dan pembuatan situs decoy. Ya, itu yang dilakukan oleh Pamalayu ya, dan semoga mengerti sedikit lah dari apa yang kita buka di sini, dan untuk membuktikan bahwa itu decoy atau tidak, untuk tulang-tulang dengan cara tadi ya. Lanjut, Mas. Slide 99. Itulah sebabnya di pewayangan Sang Hyang Bathara Wisnu digambarkan hitam, karena beliau yang memerintahkan Pamalayu. Ya, karena yang menggelapkan situasi kan, yang mengkaburkan keadaan supaya Sang Hyang Kawitan tetap terhormat tempatnya. Lanjut, Mas. Membuat zaman kegelapan gitu betul. Ya, menggelapkan karena supaya supaya membatasi supaya tidak mengarahkan bahwa Sang Hyang Obrobesti itu atau Sang Hyang Kawitan itu memedi gitu loh. Memutus di situ, memutus rantai itu sih yang dimaksud. Lanjut, Mas. Slide 100. Sehingga setelah Pamalayu, tuntunan hanya ada dari balik layar dan berupa bayangan, maka dinamakan wayang. Dan wayang itu harusnya ngelihatnya dari bayangannya ya, bukan dari dalangnya, dengan dari dalangnya, tapi dari bayangannya, dan bayangan itu pasti hitam. Lanjut, Mas. Slide 101. Meskipun saat ini banyak yang sudah tidak pakem, tapi terkadang leluhur masih mau memberi tuntunan. Cuman ya, kemudian orang jadi bingung kira-kira tuntunannya dari sebelah mana, karena sudah hilang pakemnya. Kalau pakemnya masih terjaga kan kita tahu persis di adegan apa biasanya ada tuntunan. Sekarang kan nggak ketahuan karena pakemnya sudah hilang. Lanjut, Mas. Slide 102. Jadi batas terungkapnya Pamalayu akan menjadi lebih jelas ketika Mahapatih Maudara keluar dari pertapaan Madakaripura di belakang Grojogan Sewu. Jadi dia masih hidup ya, dan beliau tidak, karena wong sing gede perhatian ini makanya nggak mungkin gendut gitu. Lanjut, Mas. Slide 103. Maka di akhir zaman Kala Bendu akan muncul satrio kembar, yaitu Satrio Piningit dan Mahapatih Maudara yang akan terlihat hampir kembar.
Ternyata siapa ya? Nah, itu kita tunggu aja karena aku juga nunggu. Oke, lanjut Mas. Slide 104. Karena Mahapati Maudoro akan mengembalikan Nuswantoro agar jagat gede bisa dijangkau lagi. Karena batasan waktunya akan beliau hilangin satu persatu sehingga orang bisa melihat masa kini di tempat dan kejauhan. Lanjut Mas. Slide 105. Sementara tugas Satrio Piningit membenahi yang ada di Arjopodo. Yang di Arjopodo juga harus dibenahi. Jadi memang ada dua yang bekerja, yang satu yang di luar sana, yang di atas sana, yang satu yang membenahi yang di dalam sini. Gitu. Lanjut Mas. Slide 106. Sesuai Jongko, seharusnya awal muncul Satrio Kembar akan muncul di Sasi Palguno. Itu ada lagunya. Backnya band apa ya? Band apa? Aryo? Hari reboisasi. Januari. Ya pokoknya aku nggak tahu, pokoknya di hari itu ada hari ini karena emang akan banyak pupuk yang banyak. Jadi akan menjadi hari reboisasi. Oke. Terus lanjut Mas. Lanjut terakhir. Slide 107. Sampun celak jongkonipun jumudulipun Sang Maudoro. Kang ngarso nyawijiaken Nuswantoro. Kagem nyurung Sang Piningit kang ngarso ngepal Kang Sami Wiguna ngagem jaya kawijayanipun Sang Angin-angin tumuju kamulyaning Tribhuwana. Ya itu artinya sudah disampaikan gitu. Jadi disclaimer hari ini udah selesai berarti ya, disclaimer dari saya tambahan yang itu tadi ya, bahwa Atlantis Research Center tidak bekerja sama lagi dengan akun Nahdlatul Angin atau tim yang tadi karena dia mengadakan ritual yang tidak pantas berupa ritual siraman terhadap perempuan. Lanjut Gak ada lagi yang dilanjut. Oke, ini aku sebenarnya ada satu disclaimer lagi. Mungkin tapi ini buat kita save buat minggu depan karena aku belum edit suaranya. Jadi mungkin suaranya nggak begitu dengar. Tapi play aja kali ya Om ya. Om Agung, Mas Agung. Ya. Di play aja ya. Tapi suaranya sudah. Suaranya tidak begitu terdengar tapi. Pak, belum dulu. Setelah nonton Atlantis series 105, pasti kan pemerintahan India. Janur ini pasti ngerti. Tapi kan untungnya toh. Tapi nek saya ora apa. Tapi nek bisa ya. Ya ojo ya. Saestu ojo. Mungkin nanti akan aku upload ulang di YouTube. Tapi untuk hari ini bisa dilihat di YouTube ya, Menyanders bisa dilihat di. Jadi kalau buka channelnya ada playlist disclaimer. Ada playlist disclaimer itu full 34+1 disclaimer yang pernah kita buat dan pernah dibuat oleh Menyanders. Jadi sekali lagi kita terima kasih ya Om ya tentunya ya buat Menyanders. Dari aku mewakili tim ARC, kita terima kasih Menyanders yang sudah mau mengupload dan sudah mau memberikan disclaimer yang unik dan lucu-lucu. Itu sangat menghibur dan kita bisa saling menghibur sesama Menyanders juga gitu. Jadi Menyanders yang belum pernah buat nih ya, terutama terutama semuanya lah, monggo ditunggu disclaimernya. Semoga minggu depan nambah 200 gitu, disclaimer ya. Menayangnya karena ini disclaimernya yang ditayang tadi suaranya agak putus-putus karena kekurangan teknologi kita. Iya, maafkan aku. Tapi bisa
dilihat langsung di YouTube, berarti nggak putus-putus ya kalau di YouTube harusnya. Benar. Ini kan Aryo semua disclaimer tadi, jangan di. Kenapa? Sudah diupload, sudah publik. Mungkin bisa. Ini semua cuma dongeng. Kalau suaraku itu memang menggelegar. Oke, apa kita denger yang ini Om, yang ada 20. Ini aku belum update lagi ya. Jadi aku update-nya kayak per bulan. Aku akan update per bulan kompilasi disclaimer. Jadi kalau misalnya bulan ini nanti sampai akhir bulan masih ada yang ngirim-ngirim terus, akan ditambahkan di kompilasinya gitu. Ini untuk sementara kompilasinya aku puter ya Om, yang kemarin yang jangan gitu. Oke. Ini aja lah. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya ya Jangan. Ingat, gunakan brand lisis. Bukan analisis mambu mah. Ini bukan gertakan. Oke. Ini kenapa? Jadi ditunggu Menyaners 200.000 disclaimer lagi yang akan dibuat ke depannya. Semoga masih bisa semoga minggu depan bisa dilihat ke 200.000-nya itu. Oke. Kalau gitu kita disclaimer akhir ya Om ya. Tim Athletics Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal karena beliau akan siap selama 25 jam dalam sehari, 8 hari dalam seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun, 1101 tahun dalam 1 abad, dan sekitar ya, dan lanjutnya gitu. Oke. Jadi monggo di DM kalau misalnya pertanyaannya tidak dijawab hari ini, mungkin akan dijawab di zaman berikutnya. Oke. Kalau gitu baru nih, tapi Om aku tuh masih penasaran karena tadi Mas Irfan tuh nggak bersuara. Bersuaranya cuma kalau baca. Gimana Mas? Kan jadi narator Mas. Iya. Nggak ikut komen gitu loh. Bukan komentator Mas. Oh, bukan komentator. Benar sih, benar. Ditunggu nih. Kita mungkin kita akan nggak jadi. Kita akan kemana? Kita akan ke sana mungkin kayaknya. Gitu. Kalau gitu sudah? Oh, kita sudahi ya. Oke. Kita sudahi. Kalau gitu tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggul Jati Jaya Mongrogo yang telah menyediakan data dan menjadi pamong bagi Atlantis Center. Maka sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan series berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Hari Rabu, pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya Aryo Lopez, ada Mas Agung dan ada Mas Irfan. Mohon maaf jika kita ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam benyar. Dadah semua.